Salam Geosfer. Kembali lagi bersama Bapak. Jadi dalam video kali ini Bapak akan menjelaskan lebih jauh lagi mengenai fenomena hidrosfer. Nah, sebelumnya di video kemarin kita telah membahas atau Bapak telah menjelaskan mengenai siklus hidrologi. Ada yang masih ingat nggak siklus hidrologi itu apa? Jadi siklus hidrologi itu merupakan perputaran air atau daur air yang ada di muka bumi ini. Nah, siklus hidrologi tersebut dapat kita bedakan menjadi 3 bagian. Nah, ada yang masih ingat nggak siklus hidrologi itu dibagi menjadi 3 bagian apa saja? Jadi siklus hidrologi itu ada yang siklus pendek atau kecil, kemudian ada siklus sedang, dan ada juga siklus panjang atau besar. Nah, di video ini Bapak akan menjelaskan lebih jauh lagi mengenai salah satu komponen yang ada di siklus hidrologi tersebut, di mana perlu kalian ketahui nih, badan-badan air yang ada di muka bumi ini sangat beragam, ada berupa air laut, kemudian sungai, danau, rawa, dan air tanah. Nah, kelima tempat atau objek ini dapat kita klasifikasikan perairannya menjadi 2 bagian, yaitu ada yang disebut dengan perairan laut dan juga disebut sebagai perairan darat. Nah, perairan laut itu meliputi apa saja sih? Jika perairan laut itu hanya meliputi wilayah laut saja, berupa air laut saja, sedangkan perairan darat itu meliputi seperti yang sudah Bapak katakan tadi mengenai sungai, danau, rawa, serta air tanah. Jadi jika diklasifikasikan jadi 2 jenis perairan tersebut, kita ingat lagi ada namanya perairan laut dan perairan daratan. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai salah satu bagian dari perairan darat, yaitu mengenai air tanah. Nah, kalian tahu nggak sih air tanah itu apa? Seperti apa sih dia wujudnya? Nah, jadi air tanah itu merupakan air yang berada di dalam tanah yang bisa saja bersumber dari air hujan. Nah, kalian ingat nggak di siklus besar itu ada suatu tahapan di mana air hujan atau presipitasi yang turun tersebut diserap oleh tanah dan masuk ke dalam air tanah atau bergabung dengan air tanah. Nah, jadi itulah yang Bapak maksud mengenai air tanah tersebut bisa berasal dari air hujan seperti itu, karena dia meresap masuk ke dalam tanah atau disebut sebagai infiltrasi. Nah, dari definisinya nih, sudah Bapak katakan bahwa air tanah itu merupakan air yang berada dalam tanah atau air yang dapat bersumber dari air hujan yang turun ke permukaan bumi atau ke tanah. Nah, jika kita lihat itu kan semua jika kita bilang air tanah nih pasti wujudnya ya cair ya, atau cair. Nah, kira-kira sumber lain selain itu apa saja sih? Nah, jadi ternyata tidak hanya air hujan saja menjadi sumber air tanah. Nah, jadi ada juga nih jenis air tanah yang berasal dari batuan sedimen atau disebut dengan condensed water. Kemudian ada juga air tanah yang bersumber dari magma atau disebut sebagai juvenile water. Nah, jadi kita dapat simpulkan ya bahwa air tanah itu bisa bersumber dari 3 jenis. Ada berasal dari air hujan atau disebut dengan produced water, kemudian air tanah yang bersumber dari magma disebut dengan juvenile water, dan air tanah bersumber dari batuan sedimen disebut sebagai condensed water. Nah, kemudian air tanah itu jelas dia berada di dalam tanah. Nah, kira-kira di dalam tanah itu dia kedalamannya sampai seberapa sih air tanah itu? Nah, jika berdasarkan kedalamannya, air tanah itu dibedakan menjadi 2 nih. Ada air tanah dangkal atau disebut dengan air tanah freatik, dan air tanah dalam atau disebut dengan air tanah artesis. Apa sih bedanya dari kedua jenis air tanah ini? Nah, pembedanya tentu saja dari lokasinya atau tempat atau kedalamannya seperti itu. Nah, perbedaan lainnya yaitu jika
mengenai air tanah dangkal atau air tanah freatik ini, dia merupakan air tanah yang berasal dari hujan atau presipitasi yang turun ke permukaan bumi, menembus lapisan batuan atau lapisan pasir yang bersifat lolos air. Nah, lapisan yang bersifat lolos air ini disebut sebagai lapisan permeabel. Nah, kemudian air tersebut akan masuk ke dalam akan menembus ke lapisan batuan atau lapisan yang lolos air tersebut dan berkumpul di air tanah freatik atau air tanah dangkal. Jadi sebelum air hujan itu masuk, air tanah freatik ini memang sudah ada sejak dulu berdasarkan dari sumbernya itu. Dia nanti akan bergabung menjadi satu dan menjadi air tanah freatik atau air tanah dangkal. Nah, air tanah dangkal ini dia akan berkumpul pada suatu lapisan yang kedap air atau disebut dengan lapisan impermeabel. Nah, jadi lapisan impermeabel itu adalah lapisan yang sulit untuk ditembus oleh air untuk jatuh ke bawahnya seperti itu. Nah, kemudian di bawah lapisan impermeabel ini ada nih air tanah. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada dua jenis air tanah. Nah, air tanah yang Bapak maksud adalah air tanah dalam atau disebut dengan air tanah artesis. Jadi air tanah artesis itu air yang telah ada dalam tanah dan dia berada di antara dua lapisan impermeabel. Jadi di atas air tanah artesis itu ada lapisan impermeabel dan di bawah air tanah artesis ini juga terdapat lapisan impermeabel. Jadi seolah-olah dia dia terkunci atau dapat dikatakan dia berada di antara dua lapisan yang sulit lolos air. Seperti itu. Jadi pembedanya selain dari kedalamannya juga dari lokasinya, di mana air tanah freatik atau air tanah dangkal itu lokasinya berada di bawah lapisan batuan atau lapisan yang lolos air atau permeabel dan berada di atas lapisan impermeabel, sedangkan air tanah dalam atau air tanah artesis itu berada di antara dua lapisan impermeabel atau lapisan yang sulit lolos air. Nah, untuk skema dari bagaimana sih air itu bisa dari air hujan kemudian dia turun ke bawah berasal dari lapisan permeabel, kemudian dia bergabung dalam air tanah dangkal atau air tanah freatik, kemudian dia terkumpul di lapisan impermeabel, kemudian di bawah lapisan impermeabel tersebut sudah ada air tanah artesis. Itu Bapak telah membuat suatu media yang sekiranya mungkin dapat kalian bisa pahami, di mana medianya itu nah seperti ini. Jadi yang paling atas ini disebut lapisan permeabel atau lapisan yang lolos air, di mana lapisan tersebut berisi batuan-batuan. Kemudian di sini lapisannya merah ini merupakan lapisan impermeabel atau lapisan yang kedap air. Kemudian yang kuning ini merupakan lapisan impermeabel atau lapisan yang kedap air juga. Nah, untuk penjelasan lebih jauh lagi kita bisa lihat dalam video yang satu ini. Air akan jatuh ke lapisan permeabel atau lapisan yang lolos air dan akan berkumpul di air tanah dangkal, kemudian tertahan di lapisan impermeabel atau lapisan yang sulit lolos air dan tidak bergabung dengan air tanah dalam. Video tersebut, kalian sudah mengerti belum mengenai air tanah artesis atau air tanah freatik? Nah, jadi air tanah dangkal atau air tanah freatik itu berada di atas lapisan yang berwarna merah, sedangkan air tanah dalam atau air tanah artesis itu berada di bawah lapisan berwarna merah dan di atas lapisan berwarna kuning. Jadi di lapisan merah dan kuning itu merupakan dua lapisan impermeabel atau lapisan yang sulit lolos air. Jadi air hujan yang turun kemudian jatuh ke lapisan batuan, kemudian dia terserap, di mana lapisan batuan itu merupakan lapisan permeabel atau lapisan yang lolos air, kemudian dia akan berkumpul dengan air tanah dangkal atau air tanah freatik.
Nah, setelah itu dia akan berhenti di situ saja, dia tidak akan turun ke bawahnya. Seperti dalam video tadi, air tanah tersebut tidak turun ke bawah, jadinya dia tidak akan bergabung dengan air tanah dalam atau air tanah artesis. Nah, jadi itu dia video mengenai air tanah artesis dan juga air tanah freatik. Nah, jadi jika kalian atau teman-teman yang mau membuat media seperti itu juga bisa dengan membuat dari bahan-bahan yang seadanya. Jadi dalam video itu juga menggunakan bahan seadanya. Nanti bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi. Jadi jika di masyarakat sendiri kita ketahui banyak yang menggunakan sumur sebagai tambahan air untuk kebutuhan hidupnya. Nah, jadi air sumur itu berasal dari air tanah artesis atau air tanah freatik. Jadi sumur itu bisa berasal dari dua jenis air tersebut, namun jika sumur itu bersifat sumur artesis atau air tanah dalam yang digunakan, kemungkinan besar dia tidak akan mengalami kekeringan ketika musim kemarau. Seperti itu. Jadi air sumur itu bisa berasal dari air sumur artesis ataupun juga air sumur freatik seperti itu. Jadi sekian video pembahasan dari Bapak mengenai air tanah. Jadi kita simpulkan nih, air tanah itu merupakan kumpulan air yang berada di dalam tanah yang dapat bersumber dari air hujan atau disebut dengan Vaduz water. Kemudian ada juga air yang bersumber dari magma atau disebut dengan juvenile water, dan ada juga air yang bersumber dari batuan sedimen atau cooled water. Nah, itu sumbernya kemudian berdasarkan kedalamannya dibedakan menjadi dua, ada air tanah dangkal atau air tanah freatik dan air tanah dalam atau air tanah artesis. Untuk prosesnya itu bisa lihat kembali dalam video yang telah ada. Dan kita, pesan dari Bapak nih, kita sebagai manusia tentunya harus bijak dalam menggunakan air tanah. Walaupun air tanah itu terus ada, namun dia akan mempengaruhi lapisan tanah yang di mana tempat kita tinggal atau kita gunakan air tanah tersebut, karena nantinya pasti akan mengalami namanya suatu penurunan seperti itu. Jadi lebih bijak dalam menggunakan air tanah jika kalian menggunakan sumur sebagai tambahan kebutuhan air di rumah kalian ya. Jadi sekian dalam video kali ini, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam geosfer.